Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah masuk dalam Keluaran pasal 3. Ini tidak terasa beberapa bulan kita sudah lewatkan mulai dari Kejadian, dan kita pada saatnya akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan menolong umatnya, bagaimana Tuhan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umatnya. Kalau kita kemarin sudah merenungkan di Keluaran pasal yang kedua, sekarang kita akan masuk dalam Keluaran pasal yang ketiga. Kita akan membaca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membaca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu dan Saudara baik yang di gereja maupun yang ada di rumah membaca ayat 2 dan seterusnya. Keluaran pasal 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalamnya nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bersama-sama, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Amin. Tema pada pagi hari ini itu jangan berhenti berharap. Bangsa Israel sebelum terjadi penderitaan ini, mereka mengalami kelimpahan pada waktu Yusuf menjadi sebagai pemimpin atau penguasa di Mesir itu. Dan pada waktu itu Firaun, yaitu raja Mesir, sangat senang sekali kepada bangsa Israel karena Yusuf sendiri telah banyak membantu yaitu orang Mesir pada saat mereka kelaparan, dan Yusuflah yang menjadi penguasa, dan akhirnya saudara-saudara Yusuf juga datang ke Mesir, dan semua berbahagia karena mereka mendapatkan tempat yang indah, yaitu dengan mereka menjadi gembala, dan harta milik mereka itu semakin banyak, semakin berlimpah, dan dari keturunan, dalam keturunan pun mereka juga diberkati Tuhan dan semakin banyak. Nah, disinilah timbul suatu permasalahan dalam kehidupan orang-orang Israel, yaitu bangsa Israel sendiri. Karena Yusuf sudah tidak ada, dan raja yang pada waktu itu tahu bagaimana Yusuf sangat membantu sekali di Mesir, itu pun juga sudah tidak ada. Jadi sudah dari generasi ke generasi, akhirnya mereka tidak ingat lagi, mereka tidak tahu lagi sejarah apa yang telah terjadi dulu ketika bangsa Israel datang ke Mesir, dan apa yang terjadi juga di bangsa Mesir itu tidak
mereka tahu lagi, sehingga ketika bangsa Israel sudah mulai berkembang dan sudah mulai banyak dan harta mereka sudah mulai banyak, maka orang-orang Mesir bahkan sampai raja pun takut kalau nantinya bangsa Israel akan menguasai bangsa Mesir. Disinilah mulai penderitaan itu terjadi. Mereka mulai ditindas, mereka dikerjakan yaitu secara rodi. Kalau kita tahu bangsa Indonesia dulu pernah waktu masih dijajah ada kerja rodi. Saya masih ingat cerita dari orang tua, itu kerja rodi itu dipaksa mereka harus kerja, makan pun sangat terbatas sekali. Nah ini menjadi penderitaan yang luar biasa, dan ini tidak hanya 1 tahun. Kalau 1 tahun itu ya masih istilahnya masih ringan lah, 1 tahun atau 2 tahun atau 1 bulan, enggak. Ini 40 tahun bangsa Israel telah mengalami penderitaan ini. Mereka berseru, mereka berteriak, mereka menangis. Bahkan dalam hal keturunan pun mereka juga dibatasi. Pada saat Musa masih bayi peristiwa itu, dan semua orang Israel ketika melahirkan anak laki-laki harus dibunuh, harus disingkirkan, harus dilenyapkan. Tetapi yang perempuan tidak. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya hanya perempuan aja yang ada, sehingga kalau perempuan kan dalam pikiran Raja Mesir itu tidak akan bisa melawan seperti itu. Tapi kalau laki-laki nanti akan menjadi lawan mereka. Nah inilah, dari segala keturunan pun juga dibatasi mereka. Pekerjaan mereka dibatasi, jadi ruang gerak mereka itu semuanya dibatasi. Bagaimana enggak kepada bangsa Mesir sendiri, karena bangsa Mesir itulah yang menjajah mereka, yang memperbudak mereka, yang sangat dalam, sehingga bangsa ini terus berteriak, dia menangis, berseru dan berseru-seru hanya kepada Tuhan. Mereka mengingat akan Allah mereka, mereka mengingat bahwa hanya berharap kepada Tuhan saja mereka akan keluar dari persoalan itu. Dan ini memerlukan waktu. Mereka sudah melewati penderitaan itu selama 40 tahun itu. Sudah ada berapa generasi yang melewati itu, mengalami hal seperti itu, mengalami penderitaan seperti itu ya. Kita lihat di sini, nah ketika Musa waktu masih bayi, Tuhan sudah mempersiapkan sebetulnya penolong atau seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, ketika mulai itulah Tuhan sudah mempersiapkan seorang pemimpin, yaitu Musa. Musa akhirnya diselamatkan, dan Musa akhirnya akan menjadi pemimpin. Di sinilah panggilan Musa. Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan itu sendiri, keluar dari tanah Mesir. Mulai dari saat itu, dan memang memerlukan proses ya, bagaimana Musa waktu itu dibuang ke sungai dan dipelihara oleh putri Fir'aun, dan yang menyusui adalah orang tuanya sendiri, ibunya sendiri. Sudah dipersiapkan oleh Tuhan semuanya itu ya, sampai dia besar, sehingga dia terjadi masalah waktu di Mesir. Dia tahu bahwa dia adalah membela orang Israel, dia tahu dia orang Israel dan dia membela, tetapi orang Israel kan tidak tahu dibela, karena yang orang Israel tahu bahwa Musa adalah putri dari Fir'aun. Sehingga pada saat dibela, orang-orang Israel mengatakan bahwa ini Musa kenapa dengan istilahnya teman-temannya sendiri aja dibunuh, apalagi dengan kita. Nah ini yang tidak ketahui oleh bangsa Israel, sehingga akhirnya Musa pergi dan Tuhan mempersiapkan semuanya itu. Nah ini prosesnya begitu luar biasa ya, kita tidak tahu akan terjadi seperti itu. Tapi kalau kita kan sudah tahu baca firman, tapi pada waktu itu Musa dan bangsa Israel kan tidak tahu apa yang terjadi, sehingga proses itu bisa dikatakan bahwa mereka mengatakan, aduh kok kayak seperti ini. Musa pun juga mungkin mengatakan juga seperti itu, kok terjadi seperti ini, justru malah penderitaan. Tetapi Tuhan mempersiapkan semuanya itu. Kita melihat di ayat yang ke-7 di sini, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Kita lihat di sini bahwa Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh, yang artinya di sini kalau dalam terjemahan yang lain itu dikatakan aku telah melihat dengan sungguh-sungguh, aku telah melihat penderitaan mereka. Tuhan melihat penderitaan mereka. Selama apakah Tuhan melihat hanya pada waktu itu penderitaannya? Tidak, selama 40 tahun
Tuhan sudah melihat, memperhatikan penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, pasti ada tujuannya, kenapa Tuhan membiarkan sampai 40 tahun. Kalau saya renungkan di sini adalah Tuhan itu menolong umatnya itu tepat pada waktunya, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Jadi selalu tepat, apapun yang dilakukan Tuhan, pertolongan Tuhan adalah selalu tepat. Tapi kadang kan kita yang mengatakan, aduh kok lama sekali sih penderitaan ini. Baru aja kita mungkin mengalami penderitaan hanya 2 hari, 3 hari sudah mengatakan lama. Belum 1 minggu, belum 2 minggu, atau belum 1 bulan, belum 1 tahun, bahkan belum sampai 40 tahun. Itu mungkin kita sudah bisa beralih kepada kepercayaan lain, berharap kepada hal-hal yang lain. Tetapi tidak, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel ini, akhirnya Tuhan menyelesaikan masalah mereka. Jadi yang pertama di sini kita lihat, Tuhan memperhatikan. Ternyata Tuhan memperhatikan dalam setiap gerak kehidupan kita. Apakah Tuhan tidak tahu ketika kita tidak makan? Tuhan tahu. Apakah Tuhan tidak tahu ketika kita berbahagia, kita mengalami sukacita yang luar biasa? Tuhan juga tahu. Apa tidak tahu ketika kita mengalami penderitaan yang luar biasa? Tuhan juga tahu. Tetapi tepat pada waktunya. Bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi Tuhan memperhatikan. Jangan pernah kita mengatakan bahwa oh Tuhan sudah meninggalkan aku, oh Tuhan sudah tidak peduli lagi. Karena ada banyak yang sudah mengalami pergumulan yang mungkin dianggapnya sudah lama dan tidak ada pertolongan, tidak sepertinya jalan itu semuanya tertutup. Banyak yang mengatakan bahwa Tuhan sudah tinggalkan aku. Jadi ada pujian juga yang mengatakan jangan tinggalkan Tuhan, Bapa jangan tinggalkan aku. Padahal Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan juga dikatakan seperti itu. Ini tidak hanya istilahnya kata-kata ya, tetapi itu adalah firman Tuhan. Itu janji Tuhan. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali loh ya. Kata-kata sekali-kali itu yang artinya bahwa tidak pernah Tuhan itu meninggalkan kita. Hanya kita yang sering meninggalkan Tuhan. Itu pun kita juga berkata, Tuhan jangan tinggalkan aku. Padahal kita loh yang tinggalkan Tuhan. Tuhan itu selalu ada, Tuhan itu selalu terbuka tangannya untuk menunggu setiap orang itu datang kepadanya. Kan ada pujian itu, indah sekali pujian itu ya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menunggu setiap orang datang kepadanya. Jadi ini yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita dan memperhatikan kita. Sangat senang sekali ya. Tidak hanya bangsa Israel yang diperhatikan, tetapi kita, kalau kita mau berseru, kita mau berdoa, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyelesaikan masalah kita. Hanya kadang kita di tengah perjalanan, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan sepertinya tidak ada jalan keluar, kita sudah mulai belok ke tempat lain. Kita tidak lagi berharap kepada Tuhan, kita sudah berhenti berharap kepada Tuhan. Nah ini jangan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sudah tepat kita percaya kepada Tuhan, sudah tepat kalau kita tetap berharap kepada Tuhan. Yang kedua kita perhatikan di sini, Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh. Aku telah memperhatikan. Jadi Tuhan itu melihat, Tuhan memperhatikan penderitaan kita. Kesengsaraan umatku di tanah Mesir, yaitu kesengsaraan bangsa Israel tadi yang begitu dalam ya, dari semua ruang lingkup gerak mereka dibatasi. Ini sangat menderita sekali, penderitaan yang sangat berat sekali bagi bangsa Israel. Mungkin tidak hanya bangsa Israel, tetapi kita semua. Coba kalau ruang gerak kita ini dibatasi semuanya, pasti kita akan menangis dan menderita. Bahkan mungkin setiap hari kita bisa menangis berseru-seru, hanya berseru kepada Tuhan. Dan yang kedua di sini, dan aku telah mendengar. Aku telah mendengar. Jadi tepat pada waktunya Tuhan itu menolong bangsa Israel keluar dari perbudakan itu, keluar dari penderitaan itu. Aku telah mendengar. Pada waktu bangsa Israel terus berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak berdiam diri, tetapi tepat pada waktunya Tuhan menolong bangsa Israel. Tuhan mendengar seruan bangsa Israel yang menangis setiap hari berseru kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan mendengar. Tapi tepat pada waktunya, bukan waktu kita, tetapi adalah waktu Tuhan.
Jadi jangan pernah berkata ketika kita sudah berseru-seru, oh berarti Tuhan tidak mendengar seruan kita. Ya, pernah saya punya teman itu, pada waktu dia berseru kepada Tuhan, tetapi yang terjadi adalah belum Tuhan menjawab doanya. Dan doa itu kadang-kadang kan tidak harus istilahnya sesuai dengan hati kita. Tuhan tahu bagaimana cara menolong kita, dan Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Nah pada waktu itu anaknya dipanggil Tuhan, dia sudah berseru, dia sudah berdoa, dan dia katakan, apakah Tuhan itu tuli? Apakah Tuhan itu sudah tidak mendengar seruan umatnya yang berseru-seru? Saya sudah berdoa, saya sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kenapa anakku dipanggil Tuhan? Nah ini kan rancangan Tuhan, kita tidak tahu. Tuhan menjawab, tetap menjawab doanya, tetapi adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan berkata pada saat tidak sesuai dengan harapan kita berkata bahwa Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak peduli. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Jadi apa yang menjadi beban pergumulan kita selama ini, Tuhan mendengarkan dan Tuhan tahu, dan Tuhan mendengar seruan kita semuanya. Jawabannya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita. Seperti bangsa Israel, memang Tuhan sudah memperhatikan mereka, Tuhan sudah melihat mereka, dan Tuhan sudah mendengar seruan doa mereka. Apakah mereka secara langsung keluar dari tanah Mesir? Tidak juga, nanti ada prosesnya mereka akan keluar. Jadi kadang-kadang doa itu, permohonan kita itu adalah kita paksakan sesuai dengan harapan kita jawabannya, bukan sesuai dengan harapan Tuhan, kehendak Tuhan. Kita harus mengikuti alur dari pertolongan Tuhan itu sendiri, dengan cara Tuhan itu sendiri. Jangan kita mengikuti alur kita yang mengatakan harus seperti ini, selesai. Nah yang ketiga kita melihat di sini, di ayat yang masih ayat yang ke-7 itu dikatakan bahwa telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Diulangi lagi ayat 9 ini. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Tuhan bertindak di ayat 8 tadi, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Aku telah turun melepaskan mereka. Jadi Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan tidak hanya melihat, Tuhan tidak hanya memperhatikan saja, Tuhan tidak hanya mendengar saja, tetapi ada jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan setiap dalam pergumulan ketika kita berseru kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel ini, ketika Tuhan sudah turun tangan, ketika Tuhan sudah melepaskan dan berkata melepaskan, Tuhan sudah bertindak, tidak ada yang bisa menghalangi. Orang Mesir atau Fir'aun yang keras kepala pun Tuhan bisa menjamah mereka dan membiarkan mereka pergi. Tetapi ada proses nanti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ada beberapa tahapan-tahapan yang Tuhan izinkan itu juga terjadi. Di dalam masa perbudakan Tuhan izinkan, Tuhan melepaskan mereka, tetapi dalam melepaskan mereka dibawa keluar dari perbudakan bangsa Mesir pun juga ada proses yang harus dijalani oleh bangsa Israel. Jadi kita harus mengikuti alur pertolongan Tuhan. Jangan kita bertindak sesuai dengan harapan kita sendiri, atau kita berusaha mempercepat jawaban Tuhan. Itu akan banyak orang yang mengalami semakin menderita ketika kita mempercepat jawaban dari Tuhan itu sendiri. Contohnya adalah Abraham dengan Sarah. Tuhan katakan bahwa dari Sarah saja janji itu keturunannya, tetapi mereka sendiri memberikan jalan keluar sendiri dan mempercepat dari apa yang Tuhan janjikan itu. Akhirnya penderitaan yang terjadi. Bangsa Israel ketika berseru kepada Tuhan, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya itu luar biasa loh ya. Di Mesir mereka mendapatkan penderitaan yang luar biasa. Tuhan menjanjikan suatu tempat.
Tuhan akan membawa kepada tanah perjanjian yang sudah dijanjikan kepada Abraham hingga sampai ke keturunannya, dan ini digenapi. Suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Yang artinya bahwa negeri itu adalah berlimpah-limpah. Siapa yang tidak senang? Di depannya akan terjadi sesuatu yang indah sekali. Dan ini sudah dijanjikan, tetapi kan kita tidak langsung mendapatkan itu. Kita harus melalui yang namanya proses itu tadi. Bangsa Israel juga harus mengalami proses itu tadi. Dia akan mengalami perjalanan yang panjang ketika mereka akan berada di tempat tersebut. Tuhan memberikan jalan keluar ini. Ingat, percaya, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan. Ada ilustrasi yang Pak Pendeta juga sering sampaikan ini, bahwa seseorang ketika dia menggali emas yang ada harta karun di dalamnya, ada dua, yang satunya juga menggali, yang satunya menggali, tetapi lama sekali kok nggak dapat, mana harta karunnya? Padahal sudah dijanjikan di dalamnya itu, di dalam tanah itu ada harta karun, suatu bukit ya. Itu di dalamnya ada harta karun, ada emas di situ banyak, dan dia terus menggali. Akhirnya hanya kurang sedikit saja, dia berhenti karena sudah terlalu lama menggali, sudah capek, dan dia langsung berpikir bahwa mungkin tidak ada, mungkin aku dibohongi. Tetapi yang satunya terus menggali, walaupun capek dia terus menggali, dan akhirnya mendapatkan. Jadi jangan pernah berhenti kita berharap kepada Tuhan. Tuhan memberikan jawaban doa-doa kita adalah tepat pada waktunya. Tetapi jangan kita berkata bahwa doa kita harus sesuai dengan yang kita harapkan jawabannya. Kita harus mengikuti jawaban Tuhan yang terbaik. Apapun itu jawaban Tuhan, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahwa setiap jawaban dari Tuhan adalah jawaban yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Ayat 9 tadi kita akan baca sekali lagi ya. Diulangi lagi, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan memberikan jalan keluar. Dia tidak hanya melihat, memperhatikan, dia tidak hanya mendengar saja, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Pertolongan Tuhan tidak hanya pada bangsa Israel, tetapi kepada seluruh umatnya yang mau berseru kepadanya, yang mau terus berharap kepada Dia, dan jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, mungkin doa-doa kita yang selama ini kita sudah lama berdoa tetapi belum ada jawaban dari Tuhan, terus berdoa. Sudah berapa tahun kita berdoa? 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin bahkan 40 tahun belum selesai, terus berdoa, terus berharap. Jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kami pernah mendoakan seseorang, itu hampir 9 tahun selama kami pelayanan di Jimbaran ya. 9 tahun kami kurang lebih itu berdoa untuk seseorang itu, dan hampir-hampir juga berhenti. Karena sepertinya kok gak ada perubahan, kok sepertinya terus seperti itu. Tetapi kami terus berdoa dan hasilnya luar biasa. Ketika Tuhan sudah bertindak, orang tersebut sangat mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Semua jawaban doa-doa kita adalah tepat pada waktunya. Jangan pernah berhenti harap pada Dia, tetap percaya kepada Dia. Apapun yang menjadi beban pergumulan kita, mari kita terus berdoa. Mari kita terus serahkan kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita semuanya. Kita akan masuk di dalam doa-doa kita. Kita akan angkat pujian.